Sebanyak 7.717 warga di kota Jambi menderita ispa akibat dari kabut asap. Dampak musim kemarau membuat debit sumber air PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh berkurang. Dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan menggelar perkara terkait penetapan tersangka baru dalam kasus PTPN 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 4 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Vidya Francisca. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Kabupaten Batanghari menjadi daerah terluas yang terbakar di Provinsi Jambi. Luas lahan yang terbakar mencapai 452,4 hektar. Kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Meski tidak signifikan, namun kebakaran hutan dan lahan masih ditemukan petugas Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Tercatat ada peningkatan luasan lahan yang terbakar di kabupaten kota seprovinsi Jambi. Kasih Ops Korem 042 Garuda Putih Jambi Kolonel Infantri Ibnu Suharmanto menjelaskan, meski tidak signifikan, namun total luasan lahan yang terbakar di Jambi bertambah. Sejumlah faktor mempengaruhi penambahan luasan lahan yang terbakar. Selain karena ulah oknum masyarakat yang sengaja membakar lahan, faktor kekeringan turut mempengaruhi luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Tercatat saat ini luasan lahan yang terbakar telah mencapai 942,8 hektar dengan 3 kabupaten tertinggi, yakni Kabupaten Batanghari seluas 452,4 hektar, Sarolangun 175,67 hektar, dan Kabupaten Tebo 12,70 hektar. Mayoritas karhutla terjadi di lahan mineral. Beberapa upaya terus dilakukan Satgas Karhutla Provinsi Jambi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Selain melakukan pemadaman titik api, petugas juga memberikan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat dan petani di Provinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tim Satgas Karhutla Kabupaten Sarolangun memastikan akan terus berkoordinasi dengan tim Elang untuk bisa melakukan pemadaman di jalur udara melalui helikopter waterbombing di lahan yang sulit untuk dijangkau. Berdasarkan hasil evaluasi kebakaran lahan mineral dan lahan gambut di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, tim Satgas Karhutla Kabupaten Sarolangun akan menyiapkan pemadaman lewat jalur waterbombing. Perwira Penghubung Kodim 0420 Sarko Mayor Infantri Abdul Aziz mengatakan, sejauh ini upaya pemadaman yang dilakukan tim dan juga Satgas Karhutla terdiri dari TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta PMI dan juga masyarakat sudah berjalan cukup baik dan juga terkendali. Namun jika ke depan terjadi kendala dalam upaya pemadaman dan bersifat emergensi atau keadaan darurat, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim Elang di Provinsi Jambi agar bisa melakukan pemadaman melalui helikopter waterbombing. Waterbombing atau heli memang patroli tiap hari, namun kalau situasi yang gambut demikian tidak bisa disiram melalui waterbombing. Namun demikian, sewaktu-waktu kalau ada hal-hal yang emergensi yang membutuhkan bantuan dari heli, tim Elang dari Jambi siap untuk memadamkan melalui heli. Berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, situasi dan cuaca harian hingga 1 bulan ke depan akan cenderung panas terik. Mayor Infantri Abdul Aziz menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak membuang puntung rokok di area perkebunan di lahan kering ataupun kawasan hutan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penderita infeksi saluran pernapasan akut di kota Jambi meningkat drastis akibat kabut asap. Data bulan September 2023 kemarin, sebanyak 7.717 warga kota Jambi terkena ispa. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Jambi membuat aktivitas udara semakin buruk. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut di kota Jambi. Selama 1 bulan terakhir, di bulan September 2023, sebanyak 7.717 orang telah menderita ispa akibat dari kabut asap.
Terjadi peningkatan yang signifikan dari bulan sebelumnya yang hanya 6.486 kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Taufik mengatakan, penderita ISPA didominasi oleh anak-anak. Setiap harinya penderita ISPA bisa mencapai 300 kasus di 20 puskesmas di Kota Jambi. Dinas Kesehatan Kota Jambi meminta kepada puskesmas untuk ekstra dalam melayani pasien ISPA. Jadi 7.717 kasus sampai hari ini. Dari September. Dari ini untuk bulan September saja. Jadi untuk bulan September 2023. Tapi kalau sebelumnya untuk bulan Agustus itu 6.486 kasus. Berarti yang signifikan tadi yang September ini, Pak? Yang September 7.717. Ya. Sudah mulai asapnya. Mulai asap. Yang Oktober belum, berapa hari belum? Kalau yang Oktober belum, untuk berapa hari ini. Jadi kita rekap ini memang untuk 20 puskesmas, kemudian kita rekap ini per bulan. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan masker pada saat berada di luar rumah, serta mengurangi aktivitas di luar rumah karena kabut asap di Kota Jambi mulai pekat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Beberapa hari terakhir ini, saudara, kabut asap akibat dari karhutla di Kabupaten Sarolangun semakin tebal. Semua jenjang sekolah diminta untuk mengurangi aktivitas belajar di luar, sementara masyarakat juga diwajibkan menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Satu pekan terakhir, wilayah Kabupaten Sarolangun mulai diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Meski aktivitas proses belajar mengajar di sekolah belum diliburkan, namun pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah mengambil beberapa langkah antisipasi. Salah satunya meminta pihak sekolah untuk mengurangi aktivitas peserta didik di luar ruangan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, berdasarkan evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah terhadap kualitas udara yang tidak sehat, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua sekolah dan OPD serta pihak kecamatan guna mengantisipasi kualitas udara yang berpotensi kian memburuk serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memakai masker saat berada di luar rumah. Kepada seluruh sekolah, anak-anak ya, SSD, SMP maupun juga SMA, mereka itu menggunakan masker, wajib menggunakan masker. Yang kedua adalah jam belajarnya kita kurangi ya, jadi mereka masuk 7.45 dan pulang jam 1. Dan ketiga, kita menghindari sekarang kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan untuk anak-anak sekolah gitu. Penjabat Bupati Sarolangun juga mengatakan, saat ini memang belum meliburkan siswa. Namun jika kualitas udara dalam beberapa hari ke depan semakin mengkhawatirkan, maka Pemkab akan mengambil kebijakan baru, terutama untuk anak PAUD dan sekolah dasar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sinyal internet menjadi kendala bagi para guru pada proses pembelajaran secara daring. Guru berharap kabut asap dapat berkurang dan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka kembali. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Muaro Jambi kembali dilakukan secara daring. Pembelajaran secara daring ini sudah berlangsung sejak 2 Oktober yang lalu. Salah satu sekolah dasar yang menerapkan sistem pembelajaran daring yakni di SD Negeri 15 Air Hitam. Para guru di sekolah terlihat begitu fokus dalam memberikan materi pembelajaran melalui ponsel dan laptop. Melalui aplikasi WhatsApp, guru menyapa para siswa dan memberikan tugas belajar di rumah. Pada proses pembelajaran daring ini, sinyal internet dan faktor paket internet menjadi salah satu kendala yang dialami para guru. Ada beberapa kendala lah ya gitu ya kan. Mungkin dari sinyalnya nggak ada atau kuotanya habis kayak gitu kan. Jadi anak-anak juga kadang terhambat gitu ngerjain tugasnya. Kalau pembelajaran daring sih yang paling sering dipakai itu media WhatsApp. Karena anak-anak SD kan biasanya lebih sering menggunakan WhatsApp gitu kan. Orang tuanya juga pasti ngerti kalau WhatsApp kan. Para guru berharap kondisi kabut asap yang melanda Kabupaten Muaro Jambi segera berakhir, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali normal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak dari musim kemarau saat ini membuat debit sumber air PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh berkurang. Pendistribusian air ke rumah pelanggan terpaksa dilakukan secara bergilir. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh saat ini mengalami kekurangan air untuk dialirkan ke rumah pelanggan.
Musim kemarau yang telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir menyebabkan beberapa sumber air PDAM Tirta Kayangan mengalami penurunan debit. Kepala Bagian Air Minum PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh Muhammad Kurniawan Fuadi mengatakan, saat kondisi normal, debit air bak penampungan PDAM Tirta Kayangan di Desa Pelayangan mampu memproduksi air bersih hingga 120 liter per detiknya. Namun saat ini turun hanya 45% menjadi 56 liter per detik. Akibatnya, sebanyak 7.000 lebih pelanggan terhambat mendapatkan pasokan air bersih. Kondisi ini membuat pihak PDAM Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh terpaksa melakukan pendistribusian air secara bergilir. Pengaruh musim kemarau, selama musim kemarau di Kota Sungai Penuh ini, untuk debit sungai yang sangat berpengaruh itu di Sungai Ampuh dengan Sungai Jernih, sehingga pipa Pelayan Raya kita, instasi pengolahan kita mengalami penurunan kapasitas produksi sebesar 45%. Jadi dari rata-rata produksi kita sekitar 120 liter per detik, sekarang sudah menurun di kondisi 56 liter per detik. PDAM juga menyiagakan mobil tangki untuk mendistribusikan air ke daerah-daerah yang tidak mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kondisi kualitas udara di Kabupaten Batanghari sudah sangat mengkhawatirkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap menggunakan masker. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari, mulai mengancam kesehatan masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Batanghari dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan dampak dari kabut asap. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Fadil Arif juga meminta untuk segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas terdekat apabila ditemukan gangguan kesehatan akibat dari dampak kabut asap. Kita himbau pada seluruh masyarakat Batanghari kurangi aktivitas di luar rumah dan periksakan diri kepada fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan kita cukup lengkap, fasilitas ada. Apabila terjadi gangguan, mobil usus, gangguan pernapasan, biasanya kalau begini banyak gangguan. Tapi kita harapkan semua masyarakat berperan aktif untuk mencegah dan melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari berada di angka 164,3 dengan kategori yang tidak sehat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara kualitas udara di Kabupaten Batanghari sudah semakin memburuk akibat dari karhutla. Masyarakat juga berharap solusi dari pemerintah dalam penanganan bencana kabut asap yang telah terjadi. Kondisi kabut asap yang setiap hari kian mencemari udara membuat masyarakat Batanghari mulai mengeluhkan dampak buruk dari udara yang dapat membahayakan kesehatan terutama bagi anak-anak. Saat ini udara yang dihirup masyarakat tidak segar, bahkan bau menyengat asap begitu terasa hingga membuat tenggorokan sakit. Masyarakat berharap solusi dari pemerintah dalam penanganan bencana kabut asap yang telah terjadi. Sangat memprihatinkan ya Bang, terutama untuk kegiatan sehari-hari sangat terganggu. Untuk jarak pandang masih bisa, cuman baunya itu bau sangat mengganggu baunya. Harus cepat ditangani, terutama kasihan buat anak-anak, buat anak sekolah juga kesian. Kalau bisa dibuat hujan buatan kalau bisa. Meski penanganan karhutla terus dilakukan oleh pemerintah, namun kabut asap dampak dari karhutla tidak dapat dihindarkan karena hingga saat ini asap telah mencemari udara sekitar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi perpanjang belajar sistem daring untuk sekolah dasar dan SMP hingga Sabtu 7 Oktober. Kebijakan ini diambil mengingat kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti Kota Jambi. Pembelajaran sistem daring untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Jambi diperpanjang hingga Sabtu 7 Oktober 2023 mendatang. Pasalnya, kabut asap dampak dari karhutla masih menyelimuti Kota Jambi. Perpanjangan belajar jarak jauh atau daring dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi melalui surat edaran Wali Kota Jambi Syarif Haja. Pemerintah Kota Jambi melihat kualitas udara di Kota Jambi masih buruk sehingga pembelajaran daring diperpanjang. Kepala Dinas Diskominfo Kota Jambi Abu Bakar mengatakan,
Penerapan belajar jarak jauh tersebut masih sama dengan sebelumnya. Semua guru atau tenaga pengajar diwajibkan hadir di sekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan model PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita pertimbangkan sesuai dengan instruksi wali kota. Karena minggu yang lalu kita telah mengeluarkan instruksi wali kota Jambi nomor 5 tentang penanganan dampak kabut asap di kota Jambi. Salah satunya mengatur tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Semua orang tua diimbau untuk terus mengawasi anaknya saat belajar daring sehingga anak bisa belajar dengan maksimal meskipun dari rumah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak dari musim kemarau saat ini, harga komoditi sayuran di Pasar Modern Angso 2 Kota Jambi merangkak naik. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, untuk maju sebagai calon legislatif pada pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, kepala desa diwajibkan mundur dari jabatannya sebelum penetapan DCT nanti. Kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum serentak tahun 2024 diwajibkan mundur dari jabatannya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Rada Najmi mengatakan, ketentuan tersebut merupakan aturan yang harus diikuti Kades jika ikut terjun dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Pernyataan pengunduran diri sebagai kepala desa ini sudah harus masuk ke pemerintah daerah paling lambat pada pertengahan Oktober. Untuk selanjutnya akan mendapatkan surat keputusan pemberhentian dari kepala daerah. SK pemberhentian yang langsung ditandatangani oleh bupati itu merupakan syarat mutlak yang harus dilampirkan sebelum KPU akan menetapkan bakal calon legislatif yang masuk sebagai daftar calon tetap pada awal November mendatang. Raden menjelaskan, setelah kepala desa resmi diberhentikan dari jabatannya, bupati akan langsung melakukan penunjukan penjabat kepala desa untuk mengisi kekosongan. Pengisian kekosongan jabatan melalui PJ Kades ini akan berlangsung hingga pelantikan kepala desa baru dari hasil pemilihan yang diselenggarakan. Jadi ketentuan kalau untuk kepala desa dan ketua BPD, kalau dalam hal pencalekan ya harus membuat pernyataan mundur. Pernyataan mundur sebagai persyaratan awal untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Nah, kan ada masa pencerahan di KPU, ada masa verifikasi di bulan September, Oktober. Bukan hanya kepala desa, syarat mundur jika menjadi caleg juga berlaku untuk perangkat desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 parpol mengajukan perubahan komposisi caleg pada pemilu 2024 di Kabupaten Tanjab Timur. Alasan internal parpol menjadi dasar pergantian komposisi. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi menutup tahapan pencermatan rancangan daftar calon tetap caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilu 2024. Tahapan tersebut dibuka mulai tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Dari 17 partai politik yang mengajukan pencermatan rancangan DCT, 2 partai politik diantaranya memilih mengubah komposisi calon legislatif. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, 2 partai politik tersebut yakni Partai Persatuan Pembangunan dan juga Partai Nasdem. Pergantian komposisi calon legislatif semuanya laki-laki dan tidak mengganggu caleg lainnya. Sementara partai politik lainnya mayoritas mengajukan perubahan dapil dan nomor urut. Tahapan pencermatan rancangan DCT menjadi kesempatan terakhir partai politik mengutak-atik nama, dapil, dan nomor urut calon legislatif. Pasca ditutup, KPU akan melakukan vermin dokumen persyaratan perubahan hingga penetapan DCT pada tanggal 4 November mendatang. Selama vermin, partai politik tidak lagi bisa mengutak-atik DCT sesuai PKPU nomor 10 tahun 2023. Hanya 2 partai yang mengajukan pergantian calon
pergantian calon di dapil 2 dari partai P3, di satu lagi di partai Nasdem di dapil 3 nomor urut 6. Kalau untuk P3 ini sebenarnya internal partai juga kalau dari dua partai ini kan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sebanyak 308 orang bakal calon legislatif masuk DCS Pemilu 2024. 180 caleg dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dan dinyatakan gugur sebagai caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Harga komoditas sayuran saat ini di Pasar Modern Angso 2 Kota Jambi meroket tajam. Kenaikan harga sayuran ini dipicu karena musim kemarau yang panjang. Kenaikan harga sayur mayur sudah terjadi sejak sebulan lalu, namun melonjak tajam sejak sepekan terakhir. Sayur yang mengalami kenaikan harga seperti mentimun, oyong, pare, terong, wortel, kacang panjang, dan buncis. Mentimun yang biasanya dijual Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Kacang panjang dan buncis dari kisaran Rp6-10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan oyong atau terong dan pare dari sebelumnya hanya Rp6.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan dampak musim kemarau panjang yang menyebabkan tanaman kering. Dari harga biasa 50% lah naik. Buncis, kacang-kacangan yang terlalu naik. Ya. Kalau buncis berapa harganya? 15.000. Kalau kacang? Kacang sama. Kalau timun berapa, Bu? Timun juga sama 15. Sebelumnya berapa harganya? Sebelum naik, Bu? 10.000. Juga kan butuh sayur. Kalau makan dadu sayur kan enak. Iya. Mungkin harapan Bapak terhadap pemerintah untuk mengendalikan harga sayur ini gimana, Pak? Ya itulah yang saya bilang tadi, ada kebijakan dari pemerintah untuk harga sayur ini bisa terjangkau oleh masyarakat. Pedagang memprediksi harga sayur akan terus mengalami kenaikan karena lahan pertanian yang mulai mengering dan persediaan air untuk menyiram tanaman terbatas. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, harga gula di Pasar Tanjung Bajuri, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Naiknya harga gula membuat pendapatan pedagang juga ikut menurun. Tidak hanya beras yang mengalami kenaikan di saat kemarau, namun harga gula di Pasar Tanjung Bajuri, Kota Sungai Penuh juga terpantau mengalami kenaikan. Naiknya harga gula ini terjadi sejak 1 pekan terakhir. Salah seorang pedagang Hilbidian mengatakan, saat ini harga gula dijual per karungnya mencapai Rp720.000, yang sebelumnya dijual berkisar Rp620.000. Kenaikan harga gula membuat pendapatan pedagang juga ikut menurun. Karung 700 lebih, sekarang 720, 718. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 680, 675, 660. Naiknya beberapa harga kebutuhan pokok di tengah musim kemarau saat ini dikeluhkan dan sangat memberatkan masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kabut asap dampak dari karhutla saat ini menyelimuti Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi pun memberikan keringanan pada ASN dan juga non-ASN yang rentan terhadap asap untuk bisa bekerja dari rumah. Pemerintah Kota Jambi mengatur sistem kerja ASN maupun non-ASN yang rentan terhadap kabut asap. Mereka diperbolehkan work from home atau kerja dari rumah karena kondisi kabut asap yang semakin pekat. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan, kerja dari rumah tersebut diberikan kepada ASN yang sedang hamil, menyusui, dan memiliki riwayat penyakit asma, jantung, dan penyakit lainnya. Pemkot Jambi akan melakukan inventarisir dan pendataan pada ASN tersebut. Meski demikian, mereka yang memiliki riwayat penyakit tetap diperbolehkan untuk masuk kantor jika kondisi sehat. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan, mereka diimbau kerja dari rumah sesuai instruksi Wali Kota Jambi.
Sementara untuk ASN dan non-ASN yang tidak memiliki riwayat penyakit diminta untuk menggunakan masker. Nanti ASN maupun non-ASN yang rentan terhadap kabut asap seperti misalnya usia kehamilan, kemudian punya penyakit asma kronis, penyakit jantung dan lainnya akan diinventarisir karena kita sudah punya data pada saat COVID kemarin itu ya, yang bagi yang belum pensiun nanti akan kita lihat kondisi fisiknya. Kalau memang dia fix maka boleh masuk offline, tetapi apabila nanti dia dalam kondisi memang agak tidak baik atau misalnya kondisi hamilnya juga sudah hamil tinggi, maka kita lakukan work from home nantinya. Sebelumnya Pemkot Jambi juga meliburkan sekolah PAUD, kemudian menerapkan belajar secara daring untuk sekolah dasar dan SMP di Kota Jambi akibat dampak dari kabut asap. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada penandatanganan kerjasama PetroChina dengan 12 rumah sakit di Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong seluruh perusahaan yang bergerak pada sektor minyak dan gas untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satunya melalui membangun jalinan kerjasama dengan rumah sakit daerah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan pendapatan daerah. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur pada saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara PetroChina International Jambu Ltd dengan 12 rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi mengatakan, pemerintah sangat membutuhkan kontribusi dan juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk swasta dan korporasi, dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi terus didorong untuk dapat menguatkan sinergi dan juga kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penandatanganan perjanjian kerjasama yang merupakan salah satu hasil dari Forum Kapasitas Nasional ditargetkan dapat terus mengoptimalkan peran industri hulu migas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Insya Allah dilaksanakan penandatangan PKS dan perjanjian kerjasama antara PetroChina dengan sekian banyak rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi ini, baik di swasta. Tentunya harapan kita mudah-mudahan PKS itu akan kerjasama akan segera ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya, harapan kita. Dan ujungnya goalnya adalah akan saling semacamnya kontribusi daripada Pertamina ke Pemda dan Pemda atau kesehatan ke Insya Allah. Mudah-mudahan sinergi kolaborasi akan berjalan baik dan ujungnya adalah tidak ada kata lain, masyarakat Jambi akan semakin sejahtera. Wakil Gubernur Abdullah Sani berharap ke depan akan lebih banyak lagi rumah sakit di Provinsi Jambi yang menerima manfaat kemitraan dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris resmi menjabat sebagai Ketua Umum APPSI untuk masa jabatan 2023 hingga 2024. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda masih bersama kami, Saudara, di Jambi hari ini dalam segmen Evatorial. Saudara, ditandai dengan penyerahan bendera Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dari Ketua sebelumnya Isra Nur, Gubernur Jambi Al-Haris resmi menjabat sebagai Ketua Umum APPSI untuk masa jabatan 2023 hingga 2024. Gubernur Jambi Al-Haris resmi menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia untuk masa jabatan 2023 hingga 2024. Serah terima jabatan yang dilakukan di salah satu hotel di Jakarta itu ditandai dengan penyerahan bendera APPSI dari Ketua sebelumnya, Isra Nur. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris berterima kasih atas amanah dan juga kepercayaan yang telah diberikan untuk menjabat sebagai Ketua Umum APPSI. Kedepan, APPSI akan terus berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah. Sebagai Ketua APPSI, Al-Haris juga mengajak seluruh gubernur se-Indonesia untuk menjaga suasana politik yang kondusif dan juga aman menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
APPSI akan berupaya mengawal jalannya proses demokrasi 5 tahunan yang diselenggarakan untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh Indonesia agar dapat berlangsung dengan sukses. Kami tentu berkomitmen mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, kami hadir memperkuat daripada proses pemerintahan di daerah, sehingga persepsi-persepsi pemerintahan tentu akan bersatu, sehingga provinsi akan kuat dalam rangka Indonesia yang lebih maju ke depannya. Pergantian Ketua Umum APPSI yang disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dilakukan karena masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur telah habis. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara pejabat Bupati Mukti Said mengapresiasi operasi katarak gratis untuk 45 warga Merangin. Bakti sosial tersebut diadakan Dinas Sosial Provinsi Jambi bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Mata di Kabupaten Merangin. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said menghadiri kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jambi bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Merangin di Rumah Sakit Raudah Kota Bangko. Pada kesempatan tersebut, Mukti menyampaikan operasi katarak gratis merupakan salah satu bentuk sosial yang luar biasa. Program sosial tersebut turut membantu pemerintah Kabupaten Merangin untuk mengurangi penderita katarak. Bakti sosial operasi katarak sangat bermanfaat bagi masyarakat penderita penyakit tersebut, terutama bagi masyarakat yang tidak tercover oleh layanan BPJS Kesehatan serta Kartu Indonesia Sehat. Hari ini luar biasa menghadirkan 9 dokter spesialis mata, ya kan? Pasiennya sebanyak ada 45 orang itu berdatangan, ya. Saya bilang sulit kita bayangkan betapa terharunya masyarakat yang selama ini tidak bisa nengok, tidak bisa melihat terang. Insya Allah nanti sudah dioperasi dia dapatkan. Bahagia betul masyarakat. Mukti menjelaskan operasi katarak membantu masyarakat melihat kembali keindahan dunia serta berkumpul bahagia bersama keluarga tercinta. Mukti berharap program Dinas Sosial Provinsi Jambi dan Perdambi tersebut kembali hadir di Merangin dan dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat penderita katarak. Mengingat anggaran yang tersedia di pemerintah Kabupaten Merangin belum mampu menjamah semua masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan program operasi katarak gratis. Para pasien operasi katarak sangat senang dan terharu setelah dapat melihat kembali dengan jelas. Diketahui mata katarak disebabkan oleh pengeringan lapisan mata, penuaan, dan pengerasan lapisan mata sehingga pandangan menjadi kabur. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kemendikbudristek bersama Kemenkes RI beserta rombongan mengunjungi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kunjungan tersebut untuk bisa melaksanakan visitasi Fakultas Kedokteran yang didirikan oleh UIN/STS Jambi. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi pada Selasa kemarin menerima tim visitasi persiapan pendirian program studi kedokteran program sarjana dan pendidikan dokter program profesi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kegiatan seremonial yang berlangsung di ruang amphitheater lantai 4 Rektorat, Koordinator Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Denny Kurniawan mengatakan, evaluasi yang dilakukan berkenaan dengan usulan pembukaan program studi yang telah disampaikan. Visitasi dilakukan mulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kurikulum pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa. Visitasi yang dilakukan untuk memastikan UIN/STS Jambi siap untuk bisa menjalankan prodi yang diusulkan. Setelah visitasi, berlanjut ke tahapan pleno dan penyampaian hasil evaluasi dari tim visitasi yang diberikan kepada UIN/STS Jambi. Kemendikbud memberikan waktu selama 2 pekan kepada UIN/STS Jambi untuk bisa memperbaiki kekurangan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim.
Jadi pada intinya visitasi ini adalah menyampaikan kepada UIN seakan-akan kalau keluarkan SK sekarang UIN ini sudah bisa jalan apa enggak. Itu intinya visitasi. Kita melihat apa yang sudah diunggah oleh UIN ini, data-data itu di lapangan itu sesuai dengan UIN. Nah, kita konfirmasi, kita verifikasi. Itu. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Profesor Suaidi Asyari mengatakan, salah satu yang akan menjadi keunggulan prodi kedokteran UNSTS Jambi, yakni berkaitan dengan penanganan kasus stunting. Mengingat pada saat ini, masih ada beberapa daerah di Provinsi Jambi yang angka prevalensi stunting masih cukup tinggi. Dengan hadirnya prodi kedokteran diharapkan mampu menghasilkan profil alumni sebagai ulama yang kokoh dengan ilmu agama dan memiliki pandangan yang jelas ke depan dengan sains dan teknologi. Profesor Suaidi mengungkapkan jika ada perbaikan dari hasil evaluasi yang dilakukan, tim UNSTS Jambi akan segera memperbaiki. Dengan visitasi yang dilakukan diharapkan Fakultas Kedokteran UNSTS Jambi dapat menerima mahasiswa baru pada tahun ini. Sementara keunikan untuk di Kementerian Agama kita menyebut tadi paradigma transintegrasi tadi, penyatu paduan ahli sains dengan agama. Nah, kalau stunting tadi itu sudah pertimbangan kita itu sudah kuat sekali rasanya. Karena mengapa? Karena di Jambi ini ada 6 kabupaten itu di atas rata-rata nasional. Kami sebagai pengusul ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan cepat, dan kalau memang nanti ada perbaikan kami akan segera menangkap, karena kita punya harapan kita akan segera menerima mahasiswa baru mudah-mudahan tahun ini. Mudah-mudahan semua tadi yang bakal dicek juga kita siap semua, dan seandainya nanti ada perbaikan kami akan sesegera mungkin melakukan perbaikan, dan harapan ini kita persembahkan ya hasilnya nanti, mudah-mudahan dapat izin Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjen, dan masyarakat Jambi tentunya. Harapan kami dukungan yang disampaikan melalui rekomendasi oleh Gubernur dan Bupati Wali Kota akan terwujud melalui izin yang keluar nanti. Makasih. Setelah kegiatan seremonial, Rektor UNSTS Jambi beserta jajaran mendampingi tim evaluasi lapangan dari Kemendikbud RI, Kemenkes RI, Konsil Kedokteran Indonesia, Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia beserta rombongan meninjau langsung kesiapan sarana prasarana Fakultas Kedokteran. Dimulai dari mengunjungi ruang anatomi, fisiologi, mikrobiologi, histologi, dan parasitologi, kemudian ruang patologi, anatomi, patologi klinis, biokimia. Selanjutnya tim juga meninjau ruang baca, tempat pembelajaran siswa, dan ruang pleno. Tim evaluasi juga berdialog bersama para petugas di masing-masing ruangan. Setelah melakukan visitasi dengan melihat langsung sarana hingga prasarana, tim evaluasi melanjutkan kegiatan diskusi hingga presentasi kurikulum pada program studi kedokteran program sarjana dan pendidikan dokter program profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Majelis Hakim menolak eksepsi permohonan dari ketiga orang terdakwa dalam kasus korupsi Bank 9 Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, tim penyidik terus mempercepat penyelesaian kasus korupsi di PT PN6 Jambi. Dalam waktu dekat, polisi akan menggelar perkara penetapan tersangka baru. Bukti berupa keterangan saksi terus dikumpulkan penyidik Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi terkait kasus korupsi di PT PN6 Jambi. Terakhir, penyidik pastikan akan menetapkan tersangka baru usai memeriksa mantan Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan.
Kasubdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi, AKBP Adi Dirman membenarkan penetapan 4 orang tersangka baru dalam kasus tersebut. Hal itu diperkuat dari hasil pemeriksaan Dahlan Iskan. Namun polisi masih mengumpulkan bukti dan juga para saksi dalam proses gelar perkara. Polisi berjanji akan mengumumkan tersangka baru tersebut. Untuk menetapkan para tersangka yang lainnya. Itu 4 itu termasuk yang direktur yang pertama itu? Bukan. Berarti baru Pak ya? Siapa aja Pak? Kasih bocoran Pak. Nanti aja ya. Sudah berapa saksi yang diperiksa Pak? Totalnya sekitar 60 lebihan saksi lah ya. Nanti lihat dulu dalam proses gelar perkara ke depan. Ya. Proses akuisisi PT Mendahara Agro Jaya Industri Maji yang dilakukan PT PN 6 Jambi terbukti dikorupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menemukan adanya kerugian negara senilai 72 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan mantan Direktur PT PN 6 Jambi Sulaiman Iskandar sebagai tersangka. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Majelis Hakim menolak permohonan ketiga orang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi medium Cernot di Bank Jambi. Menurut Hakim, pembelaan yang dilayangkan oleh para terdakwa masuk dalam pokok perkara. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi medium Cernot di Bank Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan putusan sela atau pembelaan terdakwa oleh Majelis Hakim untuk ketiga orang terdakwa, yakni Yunsak El Halkon, Dadang Suryanto, dan Andri Irfandi. Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi permohonan terdakwa terhadap kasus perkara tersebut. Menurut Hakim, pembelaan yang dilayangkan para terdakwa masuk dalam pokok perkara. Penasihat hukum terdakwa Yunsak El Halkon mengatakan, meski kecewa namun menerima hasil putusan dari Majelis Hakim dan akan berupaya membela kliennya di persidangan. Terkait eksepsi dari kami selaku penasihat Pak Yunsak, jadi eksepsi sama-sama kita dengar dengan kawan-kawan jurnalis tadi kan, eksepsi kami ditolak, kita lanjut minggu depan pembuktian. Menanggapi ini ditolak ini udah jelas terang benderang Pak. Kalau itu tadi kan sesuai dengan putusan selain dibacakan oleh Majelis Hakim, pertama nanti terkait itu langsung dalam proses pembuktian dan akan digabungkan dalam proses putusan nanti. Artinya dengan putusan hakim eksepsi ditolak, sependapat? Kalau kami dari PH ya, kalau hakim berkata seperti itu ya mau diapakan ya itu. Sementara itu, setelah permohonan para terdakwa ditolak, sidang akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara Kejari Tanjung Jabung Timur melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum atau inkrah. Barang bukti ini merupakan hasil perkara periode bulan Juli hingga Agustus 2023. Tindak pidana umum yang berkekuatan hukum atau inkrah dimusnahkan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur. Pemusnahan barang bukti seperti narkotika jenis sabu dengan cara diblender hingga larut dan juga dibuang. Sedangkan senjata tajam dan senjata api dipotong hingga tidak dapat digunakan lagi. Sementara untuk barang bukti pakaian dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang rampasan dari tindak pidana umum yang dimusnahkan terdiri dari 31 perkara selama periode bulan Juli hingga Agustus 2023. Kejari Tanjung Jabung Timur Bambang Supriyanto mengatakan, 31 perkara pidum itu terdiri dari 6 perkara orang dan harta benda yang berkaitan dengan kasus pencurian. 2 perkara keamanan negara ketertiban umum yang berkaitan dengan kasus perjudian dan cabul, serta 23 perkara tindak pidana umum lain yang berkaitan dengan kasus narkotika. Kegiatan pemusnahan ini menunjukkan kasus pidum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih perlu perhatian khusus dari berbagai pihak. Tapi bukan suatu kebanggaan lah kita bisa memusnahkan. Kalau menurut saya, seperti tadi saya sampaikan di sambutan saya, ini sesuatu yang membuat kita prihatin. Sesuatu yang membuat kita prihatin, maksudnya berarti masih dalam tanda petik banyak kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di Tanjung Jabung Timur ini. Dan kami sepakat semua untuk kedepannya kalau bisa berkurang, bahkan mungkin tiada lagi untuk pemusnahan barang bukti, terutama untuk tindak pidana. Kedepan kasus pidana umum diharapkan tidak akan meningkat, sehingga situasi kondusif bisa terus terjaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Clivo Patria, TVRI Jambi, melaporkan.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.